Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam dulu ya. Oke. Oh, sudah ini rekam nih. Baik, kita lanjut kuliah kita. Ini sudah ada 4 yang gabung ya. Saya ketemu sebuah simulator yang bagus juga nih. Bahkan ini kayaknya lebih bagus daripada freezing ya, yang sudah kita belajar sebelumnya. Bahkan aplikasi ini berbasis web, jadi mudah diakses ya. Nama aplikasinya tinkercad.com. Nah, jadi ini adalah sebuah aplikasi, jadi bentuknya kayak gini ya. Yang bisa kita gunakan untuk desain ya. Desain 3D 3 dimensi maupun desain microcontroller ya. Jadi caranya dari web kamu ketikkan aja tinker ya. tinkercad.com. Nah, ini kamu login aja pakai akun Google-nya ya. Nah, ini tampilannya ya. Saya ikuti, bagus ini simulatornya ya. Kalau kamu yang untuk pembelajaran ya. Atau dia mau jadi dosen apa guru ya. Jangan salah loh ya, di antara alumni S1 Teknik Informatika itu beberapa banyak yang jadi PNS guru loh. Ada nggak yang jadi guru? Guru PNS ya. Kan ada SMK jurusan komputer kan. Itu banyak ngambil dari Teknik Informatika. Kalau kamu baca lowongan PNS itu paling banyak tuh cuma 2 loh. 1 ke tenaga kesehatan, 2 tenaga kependidikan. Nah, kalau tenaga komputer tuh jarang loh PNS. Ada sih. Kalaupun ada kebutuhannya nggak banyak. Kalau kebutuhan tenaga kesehatan tuh banyak. Setiap tahun tuh mungkin ribuan masuk ya dibutuhkan. Guru juga ya bisa ribuan se-Indonesia ya. Karena ada yang pensiun gitu kan. Nah, kalau udah masuk ke sini, kamu login pakai akun Google aja ya. Sudah masuk pakai akun Google. Nah, tahap pertama kita belajar dulu. Nah, jadi pilih nih learn ya. Ada tombol learn situ. Nah, nanti kan masuk ke sini ya. Nah, sebenarnya Anda tidak hanya bisa kita pakai untuk mendesain microcontroller ya atau Arduino ya. Kita juga bisa mendesain ini nih, desain 3 dimensi ya. Nah, kalau kita baca 3 ini bahkan ada 3 nih. Bisa juga kita belajar ke coding blocks ya. Terutama coding blocks untuk microcontroller ya. Nah, kita coba dulu yang sirkuit ini. Nah, kita tujuannya untuk pemrograman platform khusus, belajar Arduino. Kita pelajari dulu yang desain sirkuit ya. Nah, jadi kita tahap pertamanya bisa learn dulu nih, belajar ya. Nih, pertama ada rangkaian yang paling sederhana, bahkan ini belum butuh Arduino ya. Hanya ada lampu, terus resistor sama baterai ya. Nah, ini kita klik ya. Nanti bisa kita simulasikan ya. Kita klik ini. Nah, nanti akan disimulasikan. Kita bisa menambahi objek gambar yang tadi, menambahi atau mengurangi ya. Dari gambar tadi bisa kita edit, itu bisa. Kita lihat ya. Nah, ini simulatingnya ya. Nanti akan muncul di gambar yang besar ini. Kamu ngikuti boleh nih. Jadi biar kita banyak tahu aplikasi apa yang bisa kita pakai untuk belajar pemrograman microcontroller ini ya. Platform microcontroller ya. Tentu saja kalau ini codingnya belum ada. Ini kalau mau lihat codingnya pakai ini, tekan ini codingnya. Karena ini belum ada, belum dipasang
Microcontrollernya kan Arduino-nya belum ada ya. Jadi hanya baterai. Nah, gimana kalau baterai ya disalurkan ke lampu LED. Jadi caranya tuh yang jalur positif ditahan dulu dengan resistor gitu ya. Ini resistor merah itu berarti ini resistor 1 kilo nih. 1 kilo, terus yang hitam nih masukkan ke jalur negatif ya. Ke sisi negatif dari baterainya ya. Nah, kita bisa mensimulasikan. Kalau saya klik simulatingnya nih, start simulation ini, nanti akan hidup lampunya. Nah, hidup ya. Nah, lampunya hidup kan. Ya. Kalau saya stop mati dia. Saya stop. Kan tombol stop ya. Nah, mati dia. Ya. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, bayangkan kalau kita ngajari pemula ya, mesti mudah ngerti ya, ada simulatornya. Kalau ada Arduino-nya nih, kalau kita klik kodenya nanti keluar Arduino-nya. Bahkan ada tombolnya untuk mengupload langsung ke Arduino. Jadi ini lebih hebat dari bridging kemarin. Kalau bridging kemarin kan nggak bisa kita ngupload ya. Nah, kalau ini ada tombolnya untuk ngupload ke Arduino itu kemarin kulihat ada tombol serial gitu nah. Nah ini di download bisa ya. Tapi ini kodenya nggak ada untuk gambar ini ya, gambar yang paling pemula nih ini ya. Karena ini belum ada Arduino-nya gitu. Oke. Nah, jadi yang ini mudah. Kita sudah belajar satu sirkuit ya. Apa nama sirkuitnya nih? Oh, enggak ada namanya ya, pokoknya. Sirkuit, lampu, ya, lampu senter ini ya. Lampu LED dinyalakan dengan baterai. Nah, sekarang coba kita lihat yang ada rangkaian Arduino-nya ya. Kita back aja, kita kembali ke depan tadi. Ke halaman learn tadi ya. Tuh. Kita lihat pembelajaran yang berikutnya. Mungkin sudah pakai perangkat ya. Ya. Jadi kamu kalau mau presentasi juga boleh ya. Nah nih lihat yang kedua ya. Yang kedua sudah mulai pakai Arduino. Ini mengendalikan 3 buah lampu. Sudah pernah kita coba ini ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, kita pakai Tinkercad ini. Tinkercad.com. CAD itu singkatan dari Computer Aided Design namanya. Computer Aided Design. Jadi perangkat komputer, jadi ada hardware-nya komputer kita inilah ya, ada softwarenya berbasis web ini yang dipakai khusus untuk desain. Ya. Desainnya tadi ada 3 tadi ya, 3 fitur tadi ya desainnya. Kita mencoba yang fitur sirkuit, desain sirkuit ya. Nah jadi gambar seperti ini nih, gambar ada 3 buah lampu, warnanya bisa kita atur. Berarti ya ini terapannya kira-kira untuk traffic ya, traffic light ya. Lampu lalu lintas. Oh, ini internet saya agak lambat nih. Harus sabar. Aduh, kok tunggu terus ini. Mudah-mudahan jalan ini. Oke, keluar nih. Nah, ini ada codingnya ya. Enggak. Codingnya ada ini. Nah, terus kita juga bisa loh ngedit gambar ini. Coba ya. Ini kalau mau mengupload ke Arduino ini nih. Tapi saya belum pernah nyoba ya. Kalau kamu di rumah nyoba boleh nih. Nah, ini R3 berarti Arduino-nya dicolokkan USB-nya ke jalur serial R3 gitu maksudnya kali. Tapi saya belum pernah nyoba nih. Tapi kalau menurut YouTube yang saya dapetin itu bisa ya dia. Bisa kita pakai untuk mengupload codingnya ini langsung ke Arduino. Sekarang coba kita mau ngedit gambarnya dulu ya pertama ya. Misalnya saya mau ganti lampu ini jadi lampu hijau misalnya ya. Nah, saya ganti nih lampunya jadi hijau, green. Oke, berubah deh. Yang ini saya ganti jadi lampunya warna kuning. Kuning yellow-nian. Ya. Oh, ini sudah yellow ya. Yang ini saya ganti jadi warna merah misalnya. Warna merah red. Nah, ya. Right? Jadi kita bisa ngedit gambar ini. Atau misalnya warna kabelnya ini diganti juga bisa nih. Nah, ini mau diganti warna kabelnya.
termasuk jalurnya ya. Jalurnya kita ubah juga bisa deh. Kita ganti nih kabelnya jadi orange misalnya. Nah, ya. Tadi juga orange. Nah, bisa nih. Jalurnya kita ubah juga bisa nih. Orange. Tentu kalau jalurnya diubah nanti harus mengubah codingnya juga ya. Atau kita coba dulu ya. Kita start simulation dulu nih. Dengar kamu suara saya? Oh, diam semua nih. Oke. Pak. Ya. Jadi coba kita start simulation ya. Kita belum lihat mempelajari codingnya, tapi kita lihat. Kira-kira seperti apa di jalannya ya. Ya, merahnya nyala nih. Nyala. Mungkin 2 detik nih nyala ya. Coba kita lihat berapa detik dia nyala. Oh, lama nih milisekonnya. Oh, ini simulator time-nya per milisekon ini ya. Kita lihat. 2 detik berubah nggak dia? 2 detik berubah. Jadi warna kuning yang hidup gitu ya. Terus, jadi keren nih simulator ini, keren banget nih. Ada muncul itu ya detik waktunya. Ini karena komputer saya berat, ada Zoom, ada web, ada browser ini, jadi agak berat. Kalau kamu jalan di komputer kamu sendiri, mestinya kenceng jalannya. Nah, ini hijau ya. Cuma aplikasi berbasis web tuh ya kelemahannya kita harus online itu ya makanya. Tapi ini bagusnya nih. Keren-keren. Jadi kalau mau ngelihat ngamati kodenya, pemrogramannya ya. Ini kita lihat kakinya menggunakan kaki 0, 1, 2 ya. Kita bisa ngubah-ngubah ya. Kalau mau diubah kakinya ya ubah aja di codingnya ya. Nah ini ubah aja nih rate-nya apa misalnya. Boleh coba kita edit ya. Bisa nggak diedit codingnya nih. Oke. Kayaknya bisa. Sepertinya sih bisa diedit. Bisa nggak diedit langsung ini. Klik. Wih, nggak mau dia. Bisa kan? Nah, ini ada kursor ini. Coba saya edit ya. Saya ganti ini 7 misalnya 7 ini nggak hapus tapi. Nah, saya belum lagi edit tapi ini saya nyebung edit ini. Kursornya ada tapi nggak mau hapus tapi. Pakai ini kali editnya. Kita lihat ya. Apa ini? Annotation, ini annotation. Ini ada kursornya tapi nggak mau berubah. Itu ya gambarnya. Kita juga bisa ngamati nih serial monitornya. Nah, ada di sini ya. Kalau kita klik, ada di tombol serial. Mungkin nggak bisa diedit tapi nih. Coba saya hapus nggak bisa dia. Atau gini, di stop dulu. Sekali stop simulation dulu ya. Coba kita stop simulation, terus kita klik. Di stop dulu simulationnya ya. Jadi kalau simulasi sambil ngedit nggak bisa dia. Oke, ini pelajaran nanti nih. Saya juga baru kali ini belajar. Kalau kita rajin-rajin browsing tuh dapat pengetahuan banyak di internet ya. Pokoknya sekarang sumber belajar itu paling hebat internet itu lah. Tidak perlu kita cari sumber belajar yang lain. Bahkan lama-lama orang tuh nggak butuh guru loh. Kamu tuh nggak butuh guru kalau nak pinter itu lah. Kita baru butuh guru itu yang kalau mau belajar yang ilmu yang spesifik ya. Misalnya ilmu bela diri, baru butuh ahlinya nih. Ilmu cara menyantet orang, itu butuh guru yang khususnya, baru butuh guru. Kalau ilmu-ilmu yang kayak gini, cari di internet banyak deh, mudah. Nah kalau codingnya diubah, berarti gambarnya tadi harus diubah ya. Saya mau nyoba nih, ngubah jalur kabelnya ya. Nah, saya pindah ini ke jalur 9 berarti ya. Hati-hati nih. Titiknya harus muncul dulu baru ditarik dia di track ya. Nah, gitu. Terus luruskan ini. Oke. Bela, yang penting. Nah, ini terus kabelnya diklik dulu. Nah, nanti muncul titiknya ya. Baru ditarik. Nah, titiknya ditarik ya. Ini masuk ke 8 berarti saya tadi pakai 7, 8, 9 ya.
Oke, terus ini supaya agak rapi ya, saya luruskan ini misalnya. Oke, nanti dirapikan nanti. Yang penting jalurnya nyambung dulu nih. Oke. Sekarang ini berarti 7 nih. Nah, begini cara menggunakan simulator ini. Keren banget simulator ini sepertinya ya. Bisa coding ya. Bisa gambar angkanya ya. Kalau Ardusim yang pertama kita coba itu memang tuh simulator yang lama tuh, generasi pertama simulator Arduino. Nah, mungkin puluhan tahun dipakai orang itu. Nah, kalau ini baru, ini mungkin baru berapa tahun ini baru muncul dari 1-2 tahun. Nah, adalah taruh gini ya. Nah, ini jalan benar ya. 7, 8, 9. Nah, sekarang kita simulasikan lagi. Hidup nggak dia gitu ya. Oh. Oke, jalan ya. Merah dulu. 2 detik. Kuning mesinnya ya. Nah, ini simulator time-nya pakai mikro detik ini. Jadi nunggu selama 2 detik berarti 1000 kali 2 ya. Oke. 2 detik nanti akan pindah lampunya. Harapan saya kamu nyoba juga nih. Oke, kuning cara nyala ya. Keren ini simulator ini. Kalau kamu jadi guru SMK coba yang simulator kan mudah banget ngajarnya ya. Anak cepet pinter ya. Mestinya kayak ini ya. Kita pakai untuk kuliah nggak apa-apa. Kita memang masih pemula ya. Oke, nyala ya. Oke. Itu caranya gunakan simulator. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau ada pertanyaan langsung boleh ya. Atau ada menemukan hal-hal yang agak aneh boleh kita diskusikan ya. Saya ngelihat ini keren simulatornya. Ketemu. Saya tahu banyak ilmu tuh. Saya follow YouTube-nya Ono Wepurbo loh. Tahu nggak kamu Ono Wepurbo? Pernah ke kampus kita loh dia. Ono Wepurbo itu dia yang mengutak sebelum orang gunakan GSM yang digital ini. Nah, dia sudah mengutak-atik dari pertama. Jadi teknologi seluler GSM itu dia ini kalau yang punya patennya dia RT-RWNet ya. Itu dia punya karya penelitian dia banyak ya, dari routernya sampai jaringannya sampai cara membuat antena WiFi yang bisa ditangkap sampai jarak 15 km ya. Si Ono Wepurbo, kalau kamu ikuti, kamu follow YouTube-nya. Saya follow dia, nah ada video baru, banyak pengetahuan baru ya. Oke, kita sudah mencoba dua lesson ya, dua pembelajaran ini. Yang ketiga ini wiring, jadi merakit jalur ini, belajar jalur kabel dari papan boards Arduino ini ya. Boleh nih kita klik ya. Ini kalau nggak salah kemarin muncul soalnya di Meet ya. Kamu harus tahu jalur kabel papan board ini ya. Ini malah ada simulatornya nih, keren diajari di simulator. Oke. Wiring components. Let's learn how to wire component together to create electrical connection. Nah, jadi kita belajar jalur kabelnya nih. Mana jalur yang mestinya dikasih arus positif, mana yang dikasih arus negatif, mana yang jalurnya itu paralel gitu ya. Mana yang vertikal, mana yang horizontal. Connect-nya itu secara vertikal connect ya. Ada yang connect secara horizontal gitu dia. Ini papan sirkuit ini. Nah, ini internet saya ini agak lama nih. Agak lambat kalau sore ini. Oke, kalau ada yang nyoba juga nanti boleh presentasi ya. Dioprek aja tuh contoh-contoh itu.
Tinkercast.com. Kalau yang pemrograman blog itu di kampus kita belum. Saya sebenarnya mau saya ngajari coding pakai blog itu. Untuk membuat aplikasi mobile mudah sekali tuh. Pakai coding blog itu nggak perlu berpikir atau belajar Java yang penting itu ya. Kalau kamu yang nggak hebat nian kemampuan codingnya, belajar Java itu bisa lama itu ngerti ya. Dengan coding berbasis blog itu mudah dibuat. Termasuk aplikasi mobile ya. Nanti kapan-kapan saya bikin itu ya. No programmable component. Oh ini nggak ada komponen karena nggak ada Arduino-nya ya. Ini nggak ada ininya juga. Hanya langsung ke baterai nih. Coba kita lihat ya. Ini nggak ada ininya. Non programmable circuit ya. Nah, jadi ini macam mana nutup ini ya. Saya nggak langsung start. Oh. Ini bunyi kayaknya, bunyi bell ini. Kalau ditekan bunyi dia, bunyi suara dia. Ini kayak bikin piano nih. Ya kan? Nah, ini kayak bikin piano mainan itu nah ya. Nah, kamu bisa niru nih. Butuh resistornya sama nih, 2 kilo semua nih, 2 kilo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya. Jadi nada itulah do re mi fa sol la si do ya. Ini caranya kamu tekan di tombol ini. Bunyi dia harusnya. Nah, dulu apa mic saya kecil ini. Oh ya, mic saya kecil. Dia bunyi dia ada suara bunyi itu kalau ditekan ini ya. Oh ini ya. Ini karena komputernya berat jadi enggak responnya lambat ini. Ada nggak yang nyala kamu? Ini kalau ditekan bunyi bell ini. Nada nih do re mi fa sol la si do aja. Jadi kita bisa mengatur ada yang bunyi keluar bunyinya. Ada nggak yang nyoba ini? Ini harusnya keluar bunyi nih. Nah, kalau ditekan, ini kan tombol switch digital kamu tuh nah ya. Terus dirangkai dengan resistor untuk menentukan frekuensi bunyinya ini dia tuh. Jadi ini belum pakai Arduino nih. Ini harusnya bunyi nih, bunyi suara ini harusnya. Ada yang bunyi? Ada yang ngikuti saya nih? Coba ada nggak yang ngikuti saya? Nah, ada, gantiin kamu sekarang. Sudah. 3 itu pembelajaran jadilah ya. Siapa yang ngikuti saya? Coba ada yang jalan. Ini kerjanya pakai laptop semua nih, harusnya bisa semua nih ya. Kalau komputer saya ini karena jalan ada Zoom, ada ini browser saya banyak banget jalannya. Jadi berat ya, responnya lambat. Internet saya juga kalau sore ini lambat ya. Kayak IndiHome tuh mahal habis lambat ya. Ada nggak yang kerja di IndiHome nih? Apa IndiHome itu sudah mahal masih lambat ya? Ada yang jalan? Di antara tiga pembelajaran tadi? Kalau ada yang jalan sampai wiring komponen ini bagus. Ini keluar suara nih harusnya. Saya pernah nyoba ini keluar suara nih.
Ini mungkin karena sambil zoom ini jadi suaranya terblok kali, nggak bisa keluar dari aplikasi ini kali. Nggak keluar bunyinya. Oh, sorry. Ini kabelnya belum saya masukkan ini. Nah, baru ketahuan. Ini kan plus ya. Nah, plusnya ini saya stop dulu simulasinya ya. Saya stop simulasinya. Ini kabelnya belum di. Sorry. Saya share screen lagi ya. Saya belum ngedit itunya tadi. Oh, jadi rupanya pembelajaran ketiga sudah dikasih clue kita. Nah, ini lihat ya. Baterainya itu belum disalurkan ini. Nah, baterainya masih putus ini ya. Jadi caranya baterai ini yang mana ya? Nah, mana yang? Oh, ini positif. Nah, ini positif ya. Positifnya masukkan ke merah ya. Luruskan ke kabel merah itu. Nah, coba saya klik ya. Bentar, belum ketarik ini. Klik. Oh, belum nih. Ah, nih. Masuk nih. Masukkan ke sini. Nah, nanti warnanya bisa kita ganti nih. Nah, nih komputer saya lambat nih responnya. Nah, sudah nih, udah nyambung nih. Nah, nih, nyambung ya. Nah, sekarang sikotnya lagi yang negatif, hitamnya tuh luruskan ke jalur hitam ini, yang ini. Nah, ini jalur negatif ini. Ini jalur negatif, jalur yang paling pinggir ya. Yang paling sini, nah, sedang, oh sorry. Nggak mau ke sini. Oh, kanan. Sorry ya. Sudah. Ini sudah nyambung belum ini? Oh, sayangnya ini lambatnya komputer saya ini. Terlalu berat ya. Nah, sudah nyambung ya. Sudah, ini nyambung. Sekarang kita coba yang, sekarang yang kabel satunya ya. Nah, ini yang negatif berarti ya. Ini kita tarik ke sini, ke lurus hitam ini ya, oke. Oke, nah, nanti warnanya kita edit. Nah, oke. Nah, baru warnanya kita ganti nih. Kita ganti warnanya ya. Oh, sorry. Oh, putus nih. Sorry. Aduh, apa titiknya banyak ini nih. Nah, sudah. Ini kita ganti warnanya jadi black. Nah, misalnya ya. Oh, banyakkan titik ini. Bisa jadi ya. Bentar ya. Kalau ada yang berhasil kamu boleh lah ya, presentasi ya. Bunyi nih, harusnya keluar bunyi dia. Sudah viral nih. Kok jadi banyak titik nih. Sudah viral ya. Nggak apa nih. Ini, waktunya sudah 40 menit. Nah, yang ini kita ganti warnanya merah. Nah, gitu ya, biar kelihatan plus minusnya. Oke, sudah nih. Sekarang kita start simulation lagi ya. Ini sekarang mesinnya hidup kalau kita start simulation. Lambat tapi. Ini bunyinya. Oh, bukan ada ya. Bunyinya itu bunyinya apa namanya? Kayak detaan itu ya.
Oh, bunyi kayak gini. Apa ya? Untuk ngirim itu ya, untuk ngirim sandi Morse itu nih. Nah, ngirim sandi Morse nih. Dari digit 0 sampai 7 berarti ya. Kan ada 8 ya. Digit 0 sampai 7 nih. Oke, jadi kalau kita tekan akan bunyi kayak ada sandi Morse gitu ya. Nah. Oke, ada nggak yang nyoba berhasil? Ada, Pak. Apa namanya? Coba tunjukkan ya. Yanda, Pak. Yanda ya, oke. Nah, coba tunjukkan ya. Nanti berikutnya ini ada di situ project. Jadi kalau sudah mengerti kamu cara menjalankan aplikasinya tadi, kamu pilih project kira. Nah, untuk menggambar project kamu sendiri gitu ya. Nah, oke, bisa ya. Itu ya. Jadi jalur apa? Jalur kabelnya itu yang paling pinggir ini tersambung secara horizontal. Sedangkan titik-titik yang di dalam itu ya, itu tersambung secara vertikal ya. Kalau posisinya seperti itu ya. Kemarin ada kayaknya ya di Genmeet ya. Coba nyalakan. Nah, ini sudah ya simulasi ya. Keluar suara nggak? Keluar bunyi nggak? Nah itu keluar ya. Kayaknya tanda mic-nya bunyi itu kan. Mungkin mic kamu mati ya. Oke, ada lagi yang lain. Bisa ya, pokoknya yang menggunakan aplikasi ini bisa ya. Nah, untuk step berikutnya kamu bikin project di situ. Ya nyoba project yang sudah pernah kamu bikin digambar di situ boleh ya. Nah, jadi gambari sirkuitnya, terus upload di programnya, terus tekan simulation ya, tekan simulasinya. Jadi kelihatan memang ini aplikasi. Mungkin untuk ke depan untuk pembelajaran ini pakai langsung aplikasi ini aja. Ya kelemahannya karena harus pakai internet, jadi harus online, terus pakai browser ya kalau komputernya nggak bagus, plus jaringan internetnya nggak kenceng, ya berat memang jalannya. Tapi kalau untuk pembelajaran sendiri mestinya bisa. Atau kalau ada mau pertanyaan boleh. Kita sudah mencoba tiga gambar sirkuit ya. Kalau ada yang mau nanya boleh. Ada sirkuit, ada 3D tadi. Nah, saya yang 3D itu pengen belajar juga nih nanti. Nah, kapan-kapan itu belajar. Tapi di mata kuliah ini nggak cocok ya 3D ini di mata kuliah. Apa ya? 3D itu mungkin arahnya ini loh tuh. Kalau untuk bikin objek 3D printing loh itu. Ini yang kalau kamu klik yang di sirkuit itu ya, di halaman home-nya tadi. Kan ada 3 pilihan ya. Kamu belajar desain sirkuit 3D atau code blocks ya. Nah, ini code block ini coding blocks, tapi ini coding untuk ke Arduino nih. Jadi scriptnya tuh pakai blocks, bukan pakai bahasa C tadi ya. Kedepan memang orang programming itu lebih mudah, jadi membuat program itu hanya seperti memasang puzzle aja. Kalau mau dibuka boleh nih, contoh coding block kayak apa ya. Coba ya. Masih sekitar 4 menit lagi nih waktu saya. Sambil saya tunggu kalau mau ada pertanyaan boleh. Kita kuliah 40 menit aja jadi ya. Sampai ini nutup ya. Nah nih kalau mau coding blocks. Nah, tapi ini nih coding blocks-nya
3D print your creation. Oh, gitu nih. Create GIF. Oh, jadi bisa mencetak ke 3D printing. Loh, ini keren banget ini bahasanya. Ke depan 3D printing itu akan booming loh ya. Kalau sekarang percetakan masih nyetak banner itu yang lagi ini ya, nyetak di media yang saya nanti ke depan 3D printingnya akan ini. Kalau kamu belajar dari sekarang nih ilmunya bisa berguna nih. Dijual ya. 3D printing. Oh ini yang coding blocknya. Mau learn boleh nih. Learn 3D learn code blocks ya. She all starter. Oh ini 3D. Nah ini kamu belajar 3D nih. Ambil waktu lah ya. Coba ya kita klik salah satu nih. 3D printing. Oh, komputer saya lambat ini. Ya, oke lah. Intinya pelajaran hari ini kita ketemu ilmu yang baru lagi ya, sebuah aplikasi simulator yang berbasis web. Ya, nah. Tentu kalau berbasis web tuh keuntungannya kita tidak perlu install apapun, sudah jalan di browser kita ya. Ya kelemahannya sih kok ya, butuh kuota ya. Pengen jalan, pengen belajar harus ada kuota ya. Itu kelemahannya aplikasi web. Di samping tadi itu ya, saya keluar masuk dikarenakan sinyal internet. Oh, sinyal internetnya bagus ya sudah ya. Nanti ini saya rekam ya, nanti videonya saya upload lagi boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini sampai di sini. Kamu pelajari baik-baik isi dari itu tadi ya apa? Aplikasi simulator tinkercad.com tadi. Nah, siapa tahu nanti beberapa pertanyaan di soal UAS saya munculkan dari sini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.